Kalau Pak Prabowo mau memperbaiki situasi diplomasi kita, maka yang harus dilakukan bukan hanya sekedar jalan-jalan ke luar negeri, bukan hanya sekedar memenuhi undangan sana-sini, tetapi lebih fundamental lagi. Apa itu? Jangan pernah lupa bahwa yang namanya kebijakan luar negeri, yang namanya politik luar negeri itu bermula dari dalam negeri. Hari ini saya mau membahas tentang politik luar negeri Indonesia. Kalau Anda mengikuti beberapa berita seputar Pilpres dan kemudian mengikuti para calon presiden dulu sebelum Pilpres dilakukan, itu sudah banyak penjelasan tentang visi dan misi politik luar negeri masing-masing kandidat. Nah, pertanyaannya sekarang, kita sudah memiliki presiden yang definitif. Pak Prabowo menang pemilu kemarin, dan pada Oktober nanti dia akan memulai jabatannya sebagai presiden. Nah, pertanyaannya, bagaimana arah politik luar negeri Indonesia ke depan? Sebagian orang berpandangan bahwa politik luar negeri kita mungkin nanti akan lebih dinamis, mengingat profil Pak Prabowo yang lebih elokuen ketimbang Pak Jokowi, ya, secara kemampuan komunikasi khususnya bahasa. Pak Prabowo tidak memiliki hambatan, bahasa Inggrisnya cukup bagus dan pergaulan internasionalnya juga cukup luas. Karena itu, sebagian orang berkesimpulan bahwa politik luar negeri Indonesia ke depan akan lebih dinamis semata-mata melihat figur Pak Prabowo. Tetapi saya tidak ingin terjebak pada analisa hanya dengan melihat perubahan atau perbedaan karakter pemimpin. Saya ingin melihat masalah ini secara lebih luas lagi, bahwa yang namanya politik luar negeri itu tidak tergantung pada seseorang, tetapi ia juga terkait dengan kondisi suatu negara, ia terkait dengan bagaimana hubungan antara pemimpin, para politisi dengan politik domestik yang berlaku, ya. Jangan pernah lupa bahwa yang namanya kebijakan luar negeri, yang namanya politik luar negeri itu selalu terkait dengan politik dalam negeri. Nah, saya ingin memulainya dari sebuah kutipan yang beberapa waktu lalu diungkapkan oleh mantan Menteri Luar Negeri kita, yaitu Pak Hasan Wirayuda, ya. Dalam sebuah seminar, Pak Hasan mengatakan bahwa diplomasi adalah ujung tombak politik luar negeri Indonesia. Nah, sayangnya dalam beberapa tahun terakhir, ujung tombak ini tumpul, ya. Ini penilaian Pak Hasan bahwa ujung tombak diplomasi kita itu tidak berjalan seperti yang diinginkan. Ya, menurut Pak Hasan, diplomasi kita sebelumnya relatif lebih baik dari diplomasi kita pada hari-hari ini. Nah, saya tidak ingin membandingkan situasi sekarang dengan masa silam, ya, meskipun itu sah-sah saja, tetapi saya tidak punya cukup data untuk membandingkan itu. Saya lebih ingin membandingkan antara diplomasi Indonesia atau pencapaian diplomasi Indonesia dengan negara-negara lain, karena ini lebih objektif, ya. Kita akan membandingkan situasi diplomasi kita, pencapaian diplomasi kita dengan negara-negara lain, termasuk dengan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Nah, kalau tadi Pak Hasan mengatakan diplomasi kita tumpul, maka ukurannya apa? Ya, coba kita bandingkan. Kita sering membandingkan situasi demokrasi kita dengan negara-negara lain dengan merujuk indeks demokrasi misalnya, atau membandingkan situasi kebebasan, kemakmuran, kesejahteraan lewat indeks yang dibuat oleh lembaga-lembaga ternama. Nah, di dalam diplomasi juga ada beberapa indeks yang melaporkan tentang
kondisi diplomasi di negara-negara di dunia. Setidaknya ada 2 indeks yang selama ini dipakai oleh para peneliti atau dosen hubungan internasional. Yang pertama adalah apa yang disebut sebagai Global Soft Power Index. Nah, ini sebuah indeks yang dibuat oleh konsultan HI, konsultan yang bergelut di bidang hubungan internasional, namanya Brand Finance. Sebetulnya bukan hanya urusan hubungan internasional, tapi konsultan ini juga mengurusi banyak hal lain yang terkait dengan isu sosial politik dan juga budaya. Nah, jadi yang pertama ini adalah Global Soft Power Index yang yang menilai negara-negara di dunia. Ada 190-an negara yang diteliti. Nah, nanti kita akan melihat Indonesia ada di mana. Nah, yang kedua ada yang disebut sebagai the Soft Power 30. Nah, ini lebih kecil ya, karena yang diteliti adalah 30 negara terbaik dalam pencapaian diplomasi. Nah, karena Indonesia tidak masuk di dalam 30 besar ini, saya akan menggunakan indeks yang pertama, yaitu Global Soft Power Index yang biasa disingkat dengan GSPI. Nah, di mana letak Indonesia di dalam indeks ini? Kalau kita lihat indeks ini, Indonesia masuk dalam 50 besar sebetulnya, tetapi posisinya ada di nomor 45 ya. Indonesia tahun 2024 ada di nomor 45. Nah, kalau kita bandingkan Indonesia dengan beberapa negara lain ya, misalnya dengan Cina. Cina juga memiliki penduduk yang besar, yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih baik sedikit dari Indonesia. Posisinya sangat baik ya. Di dalam indeks ini Cina menempati urutan ketiga setelah Amerika Serikat dan Inggris. Tetapi Indonesia juga berada di bawah beberapa negara yang ada di sekitar kita, yaitu kita di bawah Thailand misalnya, kita di bawah Malaysia, kita juga di bawah Singapura. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan negara-negara di Asia pun, Indonesia memiliki peringkat yang lebih rendah. Nah, ini mungkin menjadi rujukan, ya, menjadi alasan untuk kita mengatakan bahwa diplomasi Indonesia cukup tumpul kalau dibandingkan negara-negara lain di Asia. Jangankan dengan Cina, dengan negara-negara seperti Malaysia dan Thailand saja, kita jauh berada di bawahnya. Nah, apa yang menjadi tolak ukur dari indeks ini? Ya, biasanya indeks ini mengukur atau dibuat dengan mempertimbangkan beberapa indikator seperti tentang popularitas, seberapa jauh popularitas suatu negara di mata penduduk negara lain ya. Jadi ada survei yang dilakukan oleh lembaga pemeringkat ini terhadap para warga di dunia ya, mempertanyakan seberapa kenal Anda dengan Indonesia misalnya, seberapa kenal Anda dengan Singapura dan seterusnya. Nah, ini yang disebut sebagai familiarity. Jadi seberapa familiar seseorang terhadap sebuah negara. Kemudian ada beberapa indikator lain ya, seperti pencapaian dalam aspek budaya, dalam aspek politik, dalam aspek kesehatan, teknologi atau inovasi, dan seterusnya. Nah, indikator-indikator ini kemudian dihitung, dikalkulasi, dan diberikan beberapa weighting. Weighting itu diberikan pembobotan ya, di dalam masing-masing nilai itu dikasih pembobotan dan kemudian ditemukan angka yang diterjemahkan dalam peringkat tadi. Nah, mungkin ada yang bertanya, bukankah selama ini politik luar negeri kita cukup aktif? Kalau kita perhatikan misalnya Menteri Luar Negeri sering banget pergi ke luar negeri dan dilaporkan di media sosial. Kemudian juga ada beberapa kali peristiwa di mana Pak Jokowi pergi ke luar negeri dan kita pernah beberapa kali menjalankan atau mengadakan acara yang bersifat internasional seperti G20.
Nah, sayangnya itu semua tidak berdampak pada ukuran-ukuran yang saya sebutkan tadi, ya. Kita bisa membuktikan ini kalau misalnya ada argumen mungkin ini belum terekam. Kita bisa lihat tahun depan. Saya duga sih tidak akan berpengaruh banyak karena indikator-indikator itu sifatnya lebih fundamental, bukan hanya sekedar peristiwa-peristiwa yang bersifat seremonial, yang bersifat sementara, ya. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri misalnya dengan banyak sekali melakukan kegiatan yang itu kelihatan di media sosial itu belum cukup membantu citra kita, membantu diplomasi kita menjadi lebih baik. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo dengan situasi seperti ini? Apakah Pak Prabowo mau melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi dengan melakukan hal-hal prosedural yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri sekarang, melakukan peristiwa-peristiwa yang diliput oleh media, tapi tidak terlalu berdampak banyak buat fondasi politik luar negeri kita secara umum. Nah, itu masalahnya. Jadi, kalau Pak Prabowo mau memperbaiki situasi diplomasi kita, maka yang harus dilakukan bukan hanya sekedar jalan-jalan ke luar negeri, bukan hanya sekedar memenuhi undangan sana-sini, tetapi lebih fundamental lagi. Apa itu? Jangan pernah lupa bahwa yang namanya kebijakan luar negeri, yang namanya politik luar negeri itu bermula dari dalam negeri, ya. Foreign policy always start at home, selalu bermula dari rumah kita sendiri. Nah, kalau kita mau memperbaiki citra Indonesia, maka harus dibenahi dari rumah sendiri. Nah, ini saya kira PR Pak Prabowo yang tidak mudah untuk dikerjakan. Pertama, Pak Prabowo punya masalah citra dengan dirinya. Kita tahu di beberapa negara, khususnya di kalangan LSM global, citra Pak Prabowo tidak terlalu bagus. Nah, dia harus membuktikan kepada dunia bahwa Pak Prabowo tidak anti demokrasi, mendukung hak asasi manusia. Dia harus menjelaskan ini dan membuktikan kepada dunia bahwa dia pro kebebasan, dia pro hak asasi manusia. Dengan catatan bahwa tindakan atau perbuatan masa lalu itu dihapus dengan perbuatan-perbuatan baik atau tindakan-tindakan baik yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo ke depan, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah memperbaiki kondisi demokrasi kita. Kita tahu sejak tahun 2014, sejak Pak Jokowi berkuasa, kondisi demokrasi kita mengalami penurunan, kalau bukan stagnasi, ya. Ada yang mengatakan bahwa demokrasi kita sedang decline, ada yang mengatakan demokrasi kita mengalami stagnan. Nah, tapi apapun istilahnya, kondisi demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Apalagi kalau kita lihat selama masa Pak Jokowi ini ada banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mencederai demokrasi. Para aktivis HAM, para aktivis demokrasi sudah sering berbicara tentang ini. Nah, ini dua persoalan atau dua PR yang harus dikerjakan oleh Pak Prabowo sebelum dia memperbaiki kualitas diplomasi kita. Tentu saja tidak mudah memperbaiki itu, perlu waktu. Tetapi paling tidak Pak Prabowo harus memiliki kesungguhan. Setidaknya dunia internasional menangkap pesan bahwa Pak Prabowo akan memulai kerja-kerja diplomasi Indonesia secara lebih beradab, secara lebih demokratis, lebih pro kebebasan dan hak asasi manusia. Nah, tanpa itu semua tidak akan ada perubahan, ya. Jangan pernah lupa bahwa masalah demokrasi bukan hanya terkait urusan politik, itu juga terkait urusan ekonomi. Kalau kita bicara tentang investasi misalnya, belakangan ada berita tentang mundurnya para investor luar negeri dari IKN, dari beberapa proyek di Indonesia.
Nah ini saya kira bukan hanya persoalan keuangan, tetapi lebih jauh dari itu persoalan politik. Ya, kita tahu bahwa lembaga-lembaga investor itu bukan hanya punya konsultan keuangan, tetapi juga punya konsultan politik. Mereka sangat sensitif jika ada sebuah negara tidak stabil secara politik, jika ada sebuah negara tingkat korupsinya tinggi, tingkat transparansinya rendah, maka mereka merasa khawatir menaruh uangnya di sini. Nah, itu yang terkait dengan perbaikan diplomasi. Ada satu hal lagi yang terkait dengan sikap politik luar negeri kita pada peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini, yaitu bagaimana kita menyikapi masalah geopolitik. Kalau kita bicara tentang geopolitik, sekarang kita hidup di era yang disebut sebagai multipolar. Ya, ada 3 kekuatan besar di dunia ini yang saling bersaing sekarang ini. Ada Amerika, ada Cina, dan ada Rusia. Ya, mungkin Rusia tidak akan terlalu banyak perannya di Indonesia, yang akan memiliki peran dan dampak besar ke depan adalah persaingan antara Cina dengan Amerika Serikat. Kita tahu belakangan ini gesekan-gesekan antara Cina dan Amerika sudah mulai terjadi. Misalnya setiap kali isu Laut Cina Selatan muncul, yang kita khawatirkan adalah ketegangan 2 negara adidaya ini. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Presiden Prabowo ke depan? Menurut saya tidak banyak yang bisa dilakukan, ya. Kita tidak mungkin bisa mempengaruhi Amerika atau mempengaruhi Cina. Apalagi kita memiliki ketergantungan kepada kedua negara ini. Jadi hampir tidak mungkin kita bisa mempengaruhi dan mengatur mereka. Yang perlu dilakukan dan diwaspadai adalah sejauh mana kita bisa mengelola potensi konflik, sejauh mana kita bisa mengurangi tekanan baik dari Amerika maupun Cina. Nah, ini faktor krusialnya. Karena itu kita sering berbicara tentang potensi ketergantungan, tentang bahayanya utang luar negeri, dan seterusnya. Misalnya kalau kita memiliki hutang terlalu banyak, baik terhadap Amerika maupun Cina, maka itu akan menjadi titik lemah dalam kita mengelola konflik antara 2 kekuatan besar ini. Nah, saya kira itu sebagai kesimpulan bahwa politik luar negeri kita ke depan saya kira tidak akan jauh berubah dari apa yang sudah kita lakukan sekarang. Tugas Presiden Prabowo nanti akan sangat besar. Dunia berubah cepat, begitu banyak peristiwa baru, kita tidak tahu akan ada apa lagi setelah perang Rusia dan Ukraina, juga semakin memanasnya situasi di Timur Tengah, ya. Saya kira harus selalu waspada dan mempersiapkan diri akan peristiwa-peristiwa besar yang muncul nanti. Sampai jumpa lagi.